Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Elafi Official. Di video kali ini pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya channel saya ini Elafi Official telah dimonetisasi oleh YouTube atau telah tergabung dalam program partner YouTube setelah kemarin sempat mendapatkan satu teguran komunitas yang aktif. Karena hukuman sudah hilang, akhirnya saya dapat monetisasi YouTube. Dan di video kali ini teman-teman, saya ingin membagikan perjalanan atau pengalaman pribadi saya dari mulai saya membuat YouTube sampai akhirnya saya tergabung dalam program partner YouTube atau telah dimonetisasi oleh YouTube. Oke teman-teman, seperti biasa sebelumnya yang belum subscribe channel saya Elafi Official, silahkan subscribe, silahkan di like, silahkan di komen dan di share kepada teman-teman kalian. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi pertama-tama dulu saya membuat YouTube itu niat saya itu sebetulnya saya ingin membuat konten tentang musik ya. Saya ingin membuat seperti kayak lirik lagu atau membuat karaoke, karena pikiran saya yang banyak ditonton di YouTube itu kalau mengenai musik itu cepat mendapatkan subscriber dan juga banyak penontonnya. Jadi pikiran saya waktu itu karena saya hobi juga mendengarkan musik, jadi saya dulu ingin membuat konten tentang musik ya. Tapi setelah saya lihat di YouTube juga, melalui YouTube juga tutorial dan juga informasi mengenai cara membuat konten musik itu, rupanya di situ ada yang namanya klaim hak cipta, ada yang kalau mau buat ini harus izin dulu sama yang punya lagu, sama pencipta lagunya. Nah dari situlah menurut saya itu rumit ya, ribet lah pokoknya. Jadi saya urungkan niat saya untuk membuat konten tentang musik. Dan pada akhirnya saya memilih membuat konten yang original ya, kegiatan sehari-hari saya di tempat kerja untuk mengisi waktu luang. Kalau waktu sudah selesai kerja atau di hari libur itu kami biasanya mengisi dengan kegiatan hobi-hobi kita ya. Ya seperti kalau kalian bisa lihat sendiri di konten saya, ada yang memancing, ada juga yang mencari buah, atau ada juga tutorial apa kan di situ. Jadi saya waktu itu putuskan untuk membuat konten tentang kegiatan atau hobi kita sendiri ya, kegiatan saya mengisi waktu luang kalau hari libur atau pas selesai kerja di tempat kerja saya, yaitu di camp ya, camp juga di tengah hutan tepatnya teman-teman ya. Jadi akhirnya video saya pertama saya upload itu kemarin yaitu memancing ya, memancing di sungai. Itu pun saya cuma coba-coba aja, jadi saya upload. Ternyata dari teman-teman sendiri itu banyak yang suka ya, adalah yang nonton 100-200. Nah dari situ saya, dan pas juga musim waktu itu musim buah ya, di sini musim buah durian, buah cempedak. Jadi saya juga di konten kedua saya membuat konten itu tentang mencari buah durian kuning ya. Nah itu bisa dilihat di YouTube saya, konten saya yang kedua itu tentang mencari buah durian yang warnanya kuning ya, yang adanya tuh cuma ada di Kalimantan ya, di sini disebut lelai itu. Dan kemudian ketika saya di konten ketiga, saya mau upload konten ketiga, waktu itu saya sudah mulai bingung saya mau bikin konten apa kan. Memancing sudah, mencari buah sudah, jadi apa waktu itu bingung. Nah akhirnya saya kepikiran, karena saya hobi juga nonton bola ya. Nah di situ ada juga banyak teman-teman yang sering tanya sama saya tentang bagaimana cara menonton bola live streamingnya itu. Jadi saya kepikiran membuat tutorial cara
tutorial cara menonton bola secara gratis. Artinya gratis itu cukup punya paket data aja ya, tanpa berlangganan paket lagi. Nah, jadi saya membuat tutorialnya, kemudian saya upload. Nah, setelah selesai saya buat ya, saya upload, tiba-tiba konten saya itu hilang. Wah, namanya saya tidak tahu ya. Hilang itu saya pikir sinyal saya atau jaringan internet saya itu jelek. Nah ini pelajaran juga untuk teman-teman ya. Waktu itu notifikasi Gmail saya itu tidak saya aktifkan, padahal sebetulnya setelah video itu hilang atau itu dihapus oleh YouTube, itu sebetulnya diberitahu di email situ bahwa video yang Anda upload itu begini kan. Tapi saya waktu itu Gmail saya tidak saya aktifkan. Nah, jadi pelajaran buat teman-teman ya, kalau mempunyai YouTube, Gmailnya itu jangan sampai lupa diaktifkan ya notifikasinya ya, karena pemberitahuan YouTube itu rata-rata melalui email itu ya. Jadi pelajaran yang pertama yang bisa diambil itu, jadi kalau mau buat YouTube harus notifikasi Gmail itu diaktifkan. Nah, sudah, kembali lagi ke yang tadi ya, cerita saya upload kena hapus itu. Ternyata itu setelah saya cek di YouTube Studio yang di browser itu, ini juga saya lihat dari tutorial di YouTube, ternyata di situ ada yang namanya peringatan ya. Jadi peringatan teguran komunitas. Nah, tapi saya belum mengerti apa itu. Nah, teguran komunitas itu akhirnya karena video tadi saya hilang, saya upload ulang. Nah, saya upload lagi video yang sama ya, video tutorial menonton bola tadi. Nah, setelah saya upload, hilang lagi. Nah, disitulah saya sudah bingung, kenapa ini ya kak video saya dihapus terus. Nah, ternyata saya cari-cari informasi ini dari tutorial di YouTube juga ya. Rupanya di situ video saya itu istilahnya melanggar pedoman komunitas ya. Nah, kenapa masalahnya saya tidak tahu kan. Akhirnya saya masuk ke YouTube Studio yang ada di browser itu. Nah, bisa dilihat ya, di situ ada teguran pedoman komunitas yang aktif itu ada satu ya, langsung ada satu teguran komunitas yang aktif. Karena sebetulnya kalau setelah saya tadi mengupload pertama kali itu dihapus itu, sebetulnya kalau saya tidak upload lagi itu sebetulnya cuma mendapat peringatan. Nah, peringatan itu sendiri hukumannya itu kita dapat sanksi tidak boleh mengupload, tidak boleh live streaming selama 1 minggu. Dan itu kalau cuma peringatan tidak mempengaruhi persyaratan untuk monetisasi ya, kalau cuma peringatan. Nah, sebetulnya tapi karena saya upload lagi, karena saya tidak tahu tadi, akhirnya saya mendapat satu teguran komunitas yang aktif. Nah, disitulah saya lihat juga informasi apa ini satu teguran komunitas yang aktif ini. Nah, ternyata satu teguran komunitas yang aktif itu di situ saya baca itu ada ya, di waktu itu saya yang pas kena tegurannya itu pada tanggal 3 Maret ya, 3 Maret 2023 ya. Jadi waktu itu saya terkena teguran komunitas yang aktif ini satu. Jadi waktu itu setelah saya pelajari, ternyata hukumannya itu selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu, misalkan saya sudah mempunyai 1000 subscriber atau 4000, sudah mencapai 4000 kali jam tayang, tetapi kalau kita mempunyai satu teguran komunitas yang aktif, maka YouTube kita tidak bisa dimonetisasi ya kawan-kawan ya. Jadi akhirnya saya sabar aja. Nah, jadi saya menunggu sampai hukuman itu selesai, yaitu pada tanggal 1 Juni. Nah, akhirnya sambil saya juga cari-cari informasi di YouTube juga, apakah masih bisa ya kalau kita terkena teguran komunitas itu. Ternyata di situ saya mendapat informasi bisa aja. Jadi kita bisa tetap upload, bisa kita live streaming, tapi selama itu hukuman dalam 3 bulan itu kita belum bisa mengajukan monetisasi.
Dan pada akhirnya itu ya, saya tetap upload terus selama saya mendapat hukuman 3 bulan itu ya. Saya tetap upload. Dan pada akhirnya kalau tidak salah pertengahan Mei bulan Mei 2023 ini, itu saya telah mencapai 4.000 jam tayang. Jadi jam tayangnya dulu saya sudah sampai 4.000 ya, sampai 4.000 jam tayang. Nah, habis itu tidak lama setelah itu, mungkin sekitar 3 hari 4 hari menyusul, saya mendapatkan 1.000 subscriber. Jadi pelajaran yang di sini yang bisa kita ambil, harusnya ya, kalau kita tidak terkena teguran komunitas yang aktif itu tadi, 1 teguran komunitas yang aktif, harusnya di awal Mei atau pertengahan Mei bulan kemarin itu saya sudah bisa mengajukan monetisasi YouTube. Tapi berhubung saya mendapatkan teguran tadi, akhirnya saya mau tidak mau ya harus menunggu hukuman tadi sampai hilang, yaitu pada tanggal 1 Juni 2023. Jadi tapi dari situ saya tetap upload juga teman-teman ya. Biarpun saya itu sudah mencapai 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber, cuma karena masih ada satu persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu masih itu tadi mendapat teguran komunitas yang aktif. Jadi ya saya sabar aja sambil nunggu, dan pada akhirnya pada tanggal 1 Juni teguran komunitas saya itu telah dihapus. Jadi saya besoknya pada tanggal 2 Juni itu di YouTube Studio, di situ sudah ada pemberitahuan bahwa Anda sudah mendaftar. Jadi saya mulai di situ ikuti langkah-langkahnya ya, langkah-langkah mendaftar monetisasi ya. Langkah-langkahnya itu banyak, kalian tinggal cari aja tutorial cara mendaftar monetisasi di tutorial di YouTube itu banyak ya. Jadi saya ikuti langkah-langkahnya sudah, dan pada tanggal 3 Juni 2023 ini akhirnya channel saya ini alhamdulillahirobbilalamin telah dimonetisasi oleh YouTube. Nah, alhamdulillah. Jadi saya ya sangat bangga terhadap diri saya sendiri, karena yang bukan siapa-siapa ini saya sudah bisa membuat YouTube dari nol ya, istilahnya saya membuatnya itu dari nol, yang istilahnya saya sendiri kan bukan dari golongan artis atau apalah yang banyak dikenal orang ya. Saya ini kan cuma YouTuber kampung dan kerja saya pun di tengah hutan. Jadi saya sangat bangga sekali akhirnya YouTube saya bisa monetisasi, itu sangat bangga sekali saya. Jadi buat teman-teman semua, terutama YouTuber pemula ya, tetap semangat untuk mencapai 1.000 subscriber, yang belum dapat 1.000 subscriber, dan juga yang masih berjuang untuk mencapai 4.000 jam tayang, tetap semangat, jangan putus asa. Seperti saya itu tadi ya, biarpun terkena teguran pedoman komunitas ya, terus terang saya waktu itu sempat juga putus asa, tapi pada akhirnya saya lihat informasi-informasi yang ada kan banyak di tutorial di YouTube situ, akhirnya saya semangat lagi sampai akhirnya saya mencapai 1.000 subscriber dan juga mencapai 4.000 jam tayang, dan akhirnya saya dapat dimonetasi oleh YouTube. Itu tergolong lumayan cepat guys ya. Jadi bikinnya itu kan bulan 2 tahun ini, bulan Februari ya, kalau tidak salah itu pertengahan atau akhir bulan Februari ya. Waktu sekarang bulan Juni ya, berarti sekitar 4 bulan atau 5 bulan YouTube saya sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Padahal sebetulnya bisa lebih cepat kemarin ya, tapi karena saya, itu yang buat pelajaran. Jadi untuk YouTuber pemula, hati-hati kalau membuat konten, jangan sampai seperti saya ya, istilahnya membuat tutorial ternyata itu ilegal ya, artinya tidak dapat ya, tidak boleh kita membagikan tutorial yang tanpa izin yang punya aplikasi ini ya, yang saya bagikan tutorial nonton bola itu ya, itu kan artinya saya tidak lewat jalan pintas lah ya.
jadi tidak boleh ya. Jadi kalau kita untuk YouTuber pemula ya, saran dari saya ya bikin konten yang original aja lah ya. Jadi konten yang kita punya kelebihan, punya keahlian dalam kegiatan sehari-hari ya. Misalkan hobi memancing, bisa kita membuatnya video memancing, atau bisa punya keahlian kerajinan tangan apa, bisa juga kita upload di YouTube ya. Atau pokoknya yang original lah ya, supaya aman ya, kita tidak terkena teguran pedoman komunitas ya. Dan saat ini apakah mungkin ada teman-teman yang bertanya di situ apakah sudah gajian? Jawabannya belum ya. Ya, jadi saat ini saya masih berjuang untuk meraih $10 pertama ya, karena untuk bisa dikirimkan pin Google AdSense itu kita harus mencapai minimal $10 pertama, atau kalau dirupiahkan sekitar 130.000 ya. Baru setelah itu dikirimkan pin Google AdSense, kita mengirimkan nomor rekening, dan selanjutnya lah itu nanti ya. Baru kemudian setelah itu kita mikir atau mengejar $100 pertama, atau gajian pertama itu minimal kita harus mengumpulkan 1.300.000. Nggak apa-apa, jadi saya minta doanya untuk teman-teman semua juga. Semoga channel saya ini banyak penontonnya, sehingga bisa mencapai $10 pertama aja dulu ya. Setelah itu baru mikir yang $100 berikutnya, untuk supaya gajian pertama YouTube itu cepat keluar ya. Mohon doanya teman-teman, semoga channel saya ini tetap bisa berkembang ya, supaya bisa tetap menghibur kalian para subscriber saya, dan juga bisa memberikan manfaat juga. Saya kalau ada tutorial apa bisa saya bagikan di video channel saya ini. Oke, mungkin itu pengalaman singkat saya dari memulai membuat YouTube sampai akhirnya di monetisasi ya. Jadi tetap semangat ya bagi kalian yang belum dimonetisasi. Mungkin sekian video dari saya, tapi sebelumnya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe channel saya Elavi Official, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.